Nomor 1. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. C. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Jadi jawabannya yaitu E. Pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan RI yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang barat, sehingga kepercayaan terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Nomor 2. Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh A. Para kiai. B. Kaum terpelajar. C. Masyarakat pribumi. D. Pedagang. E. Kaum ulama dan tumenggung. Jawabannya B. Di sini dengan sangat nasionalisme dipelopori oleh kaum terpelajar dan profesional. Untuk lebih lanjut jelasnya bisa dilihat aja pembahasannya kawan-kawan. Nomor 3. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat A. Rapat Organisasi Budi Utomo. B. Proklamasi Kemerdekaan. C. Sumpah Pemuda. D. Sidang BPUPKI. E. Peristiwa Rengas Dengklok. Ya, jawabannya C. Sumpah Pemuda. Pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan biola milik W.R. Supratman pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 tanpa lirik yang sekarang menjadi lagu nasional Indonesia. Nomor 4. Sebuah manuskrip kuno yang menceritakan kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme yang dikembangkan para founding father di Indonesia. Manuskrip itu berjudul A. Sutasoma. B. Bahan Tanah Jawi. C. Negara Kertagama. D. Purwakarta Caruban Nagari. E. Paraton. Ya, jawabannya Paraton merupakan manuskrip kuno peninggalan Majapahit yang menceritakan tentang Sumpah Palapa. Ditemukan tahun 1258 sebelum Masehi. Sumpah ini yang kemudian menjadi inspirasi lahirnya semangat nasionalisme. Nomor 5. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah A. Negara merupakan alat untuk mengatur mengendalikan masyarakat secara bersama atas nama rakyat. B. Negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sebagian kelompok. C. Negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur dan cara kekerasan. D. Negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kekuasaan. E. Negara merupakan asosiasi terhadap masyarakat untuk diatur dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu. Ya, jawabannya A. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Yang 6. Kecakapan seorang warga WNI yang mendapatkan hak serta berkewajiban dalam usaha-usaha bernegara ditetapkan pada saat A. Dilahirkan. B. Masuk sekolah dasar. C. Usia 17 tahun. D. Usia 18 tahun. E. Usia 19 tahun. Jadi jawabannya C. Pada usia 17 tahun. Kecakapan dalam bertindak berdasarkan undang-undang dengan amanat UUD 1945 bagi WNI adalah pada menginjak usia 17 tahun atau masa remaja. Nomor 7. Kasus yang menimpa seorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan terjadi ketika A. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. B. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. C. Lahir di negara menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. Lahir di negara menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan negara yang menganut ius soli. Memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan
melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Ya, jawabannya A, berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di ius sanguinis. Pembahasannya, uptrade atau tidak memiliki status kewarganegaraan jika seorang berasal dari negara yang menganut ius soli dan bertempat tinggal serta lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Untuk lebih jelasnya, kawan-kawan bisa lihat aja pembahasannya. 8. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Ya, jawabannya C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Untuk pembahasannya, kawan-kawan bisa baca sendiri. 9. Memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah merupakan upaya untuk A. Membangun sikap positif bagi kaum terpelajar. B. Mewujudkan masyarakat sadar hukum. C. Mengembangkan sikap demokratis yang beradab. D. Menjadikan warga negara yang cerdas berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. E. Menumbuhkan kembang jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Ya, jawabannya E. Tujuan Pancasila dan pendidikan Pancasila mengembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. 10. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum. B. Permasalahan di integrasi kedaerahan. C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat. D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Ya, jawabannya D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. Di sini mampu mengakibatkan permasalahan kompleks karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara, pandangan dan landasan filosofi suatu negara akibat kurangnya pelestarian. 11. Kasus yang menimpa seseorang ketika memiliki status kewarganegaraan ganda atau bipatriot terjadi ketika A. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. B. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara ius soli. Lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. Lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. E. Memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal negara yang menganut ius soli. Ya, jawabannya B. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara ius soli. 12. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebuah bangsa dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena A. Dipengaruhi oleh sejarah bangsa. B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi. C. Disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. D. Adanya gejala sosiopolitik yang berkembang. C. Mengacu pada gagasan, ide, dan identitas suatu negara. Jawabannya C. Disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. Di sini kawan-kawan bisa lihat aja lebih jelasnya pembahasannya, bisa baca sendiri. Nomor 13. Sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai A. Nasionalisme. B. Keamanan nasional. C. Cinta tanah air. D. Kekuatan nasional. E. Ketahanan nasional. Sikap keteguhan hati. Ya, E. Ketahanan nasional. Sikap keteguhan hati upaya memperjuangkan kepentingan nasional merupakan pengertian dari ketahanan nasional. 14.
pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai A. Nasional, B. Wawasan, C. Wawasan nasional, D. Wawasan Nusantara, E. Ketahanan nasional. Ya, jawabannya D. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kondisi yang ada di dalam wilayah sesuai dengan filsafat negara serta UUD 1945 sebagai cara untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan nasionalisme. 15. Memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan agar A. Bangsa Indonesia mandiri, B. Moralitas bangsa terjaga, C. Tercipta kedaulatan bangsa, D. Identitas nasional terjaga, E. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Ya, jawabannya E. Sebagai upaya negara terhadap masyarakat keberagaman yang ada di Indonesia demi menjaga kepribadian bangsa. Untuk lebih jelasnya kawan-kawan bisa baca sendiri dan bisa diulangi. Insya Allah soal-soal ini muncul karena ini merupakan sumber dari FR tahun sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini tentang nasionalisme sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.